Kembali lagi berjumpa dengan Langit Biru 01. Kali ini kita akan mengulas film yang berjudul Semata Pakai. Film yang dirilis tahun 2011 dibintangi oleh Alari Naresh dan Shamna Kasim. Film ini menceritakan tentang Krishna, anak pengusaha kaya raya, jatuh cinta pada seorang wanita bernama Satya, gadis yang membenci orang kaya. Untuk membuatnya terkesan, Krishna berpura-pura miskin dan mengikat keluarganya untuk melakukan hal yang sama untuknya. Sebelum menonton, mari kita support channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Dan tanpa basa-basi lagi, siapkan posisi dan atur amunisi, mari kita cekicrot. Di kota Hyderabad ada miliarder bernama Goragade Krishnamurti, kita panggil saja GK. Dia selalu mengejar uang dan pelit. Untuk berbagi kepada sesama, memberikan bonus kepada karyawannya saja enggan. Setiap hari GK sibuk bekerja, semua anggota keluarganya juga sibuk bekerja. Kecuali satu orang, dialah Sri Krishna. Krishna adalah anak bungsu yang sangat disayangi keluarga, sehingga tidak pernah dipaksa bekerja. Krishna tetap diberikan uang melimpah ruah untuk foya-foya. Sosok Krishna adalah pemuda bersahaja dan baik hati. Ketika melihat ada bayi kebasahan, Krishna ingin membantu, tapi dia keduluan oleh seorang gadis bernama Satya. Krishna kagum melihat kebaikan hati gadis itu. Sejak saat itu benih-benih cinta langsung tumbuh di dadanya. Sejak saat itu Krishna bersama sahabatnya Kishore terus mengekori Satya. Gadis itu memang berbudi luhur. Satya mencintai anak-anak dan memiliki rasa sosial yang tinggi. Seperti prihatin dengan banyaknya anak orang miskin yang tidak sekolah. Kepribadian saatnya membuat Krishna semakin jatuh cinta. Kishore yakin cinta Krishna akan sukses. Kekayaan yang dimiliki Krishna akan membuat semua wanita bertekuk lutut. Mereka kemudian menemui Satya. Saat itu, Satya sedang memarahi seorang pengendara mobil yang tidak tahu sopan santun. "Saya tahu Anda orang kaya, makanya sombong. Memang orang kaya ini harus dimusnahkan," ujar Satya. Krishna kaget melihat dia terus saja mencaci maki hanya karena baju anak-anak basah terkena cipratan mobil. Krishna menyadari jika Satya sangat membenci orang kaya. Untuk mendekati Satya, Krishna rela pura-pura berpakaian seperti orang miskin. Kishore dengan setia menemani perjuangan sahabatnya itu. Krishna dan Kishore mengajar anak-anak tidak sekolah di wilayah itu. Anak-anak dan orang tuanya sudah dibayar agar mau mengikuti apapun yang dikatakan Krishna. Tujuan utamanya tentu saja menarik perhatian Satya. Strategi itu berhasil. Satya yang kagum menghampiri Krishna duluan. Keduanya berkenalan. Krishna juga mengaku sebagai orang miskin dan membenci orang kaya. Satya merasa satu server dengan Krishna. Dia menanyakan apa pekerjaan Krishna dan Kishore. Dijawab saja asal-asalan, "Kita bekerja di pom bensin." Hubungan mereka mulai terjalin baik. Satya ingin menemui Krishna di tempat kerjanya. Krishna kelabakan dia yang sedang di rumahnya, langsung melamar kerja di pom bensin. Dia menyuruh pemilik pom bensin agar bisa bekerja di tempat itu. Krishna dilihat oleh ibunya Lasmi. Wajah Krishna dan Kishore dibalut oli agar tidak dikenali. Untung saja, GK tidak percaya jika itu anak mereka. Ketika Krishna dan Satya di kuil, ada anak menjual bunga. Krishna pura-pura baik hati membantu menjualkan bunganya. Dia justru menawarkan bunga ke kakaknya sendiri yang bernama Manoj. Krishna tidak ingin ketahuan dia mengaku sebagai orang lain. Manoj heran. Orang itu mirip sekali dengan adiknya. Satya mulai memuji kebaikan hati Krishna yang senang membantu orang lain. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Satya memang gadis yang hobi membantu orang lain. Dia pergi ke perusahaan orang-orang kaya mengajak untuk membantu orang miskin. Salah satunya perusahaan GK yang merupakan milik ayah Krishna. GK yang pelit mana mau membantu meski melihat Satya menunggu dia menolak bertemu. Sekretaris GK menjadi sasaran kemarahan orang kaya memang menyebalkan. Satya menceritakan kekesalannya kepada Krishna. Pemuda ini sok pahlawan, dia menelpon dan memaki-maki orang kaya itu. Krishna telat sadar jika yang dimaki adalah ayahnya sendiri. Satya puas setelah Krishna membantunya memaki orang kaya. Sementara Krishna merasa PDKT sudah cukup dilakukan, Krishna menembak Satya. Cintanya diterima dan mereka jadian. Krishna sukses mendapatkan cinta gadis yang membenci orang kaya itu.
Sementara di rumah, Krishna sedang dibicarakan keluarga karena banyak orang mirip dengannya. Aneh saja, ada 3 orang mirip Krishna di Hyderabad. Rasa penasaran membuat mereka mengawasi Krishna. Saat itu, Krishna sedang kencan bersama Satya. Kebetulan Satya menanyakan tentang keluarga Krishna dengan gaya iba Krishna menyebut keluarganya benar-benar miskin. Ibunya menjual gorengan, kakak perempuannya menjual sayuran, kakak laki-lakinya sopir truk, dan ipar-iparnya juga bekerja kasar. Keluarga Krishna yang sangat kaya raya gregetan mendengar semua itu. Ingin sekali rasanya Krishna ditampol, tapi bagaimanapun Krishna adalah kesayangan mereka. Satya juga ingin bertemu keluarga Krishna. Dengan penuh percaya diri, Krishna berjanji akan membawa keluarganya. Padahal keluarganya sedang marah setelah pulang. Krishna diomeli dan dipukul atas kelakuannya yang merendahkan keluarga sendiri. Krishna mengakui kesalahannya. Kishore membantu menjelaskan jika semua itu dilakukan Krishna demi mendapatkan cinta. Cinta seorang gadis bernama Satya, gadis yang membenci orang kaya itu, akan menjadi bagian dari keluarga, alias istri Krishna. Mendengar itu, ibunya dan semua keluarga siap membantu. Krishna meminta mereka tidak menggunakan baju bagus seperti saat ini jika bertemu Satya. Krishna membeli baju para pembantunya untuk dipakai semua keluarga. Tanda kemiskinan sudah mulai terlihat setelah keluarganya mengenakan pakaian pembantu. Badan mereka gatal-gatal karena tidak terbiasa dengan bau kemiskinan. Pertemuan dengan Satya pun terjadi. Satya kasihan dengan kondisi keluarga pacarnya. Baju mereka robek-robek karena tidak memiliki baju bagus. Satya menjadi marah kepada orang-orang kaya. Merekalah penyebab kemiskinan merajalela. Mereka menyimpan banyak uang, sementara orang miskin untuk membeli baju saja tidak mampu. Satya yang benar-benar membenci orang kaya dan ingin membunuh mereka semua. Untuk bisa lebih dekat dengan keluarga Krishna, Satya ingin datang main-main ke rumah. Krishna bergerak cepat menyewa rumah kumuh. Tak lama, Satya datang membawa baju. Keluarga Krishna yang biasa memberikan baju kepada orang lain, kini giliran mereka yang mendapat sedekah. Tiba-tiba Satya menanyakan di mana ayah Krishna. Mereka jadi gelanggapan. Sontak saja Krishna menjawab jika ayahnya sibuk jual pisang keliling. Ibu Krishna menelan ludah mendengarnya, padahal ayah Krishna GK sedang di dalam mobil mewah. Ia kini justru memarahi penjual pisang keliling yang menghalangi jalan. Tidak lama GK melihat semua keluarganya menaiki bajai. GK meminta sopirnya mengikuti mereka. Rupanya mereka ke rumah kumuh yang disewa Krishna. Kedatangan GK mengagetkan semua keluarga. Krishna langsung memohon kepada ayahnya agar tidak marah di tempat itu. Ibunya juga menjelaskan jika saat ini mereka sedang akting menjadi orang miskin demi gadis yang dicintai Krishna. GK terperanjat ketika diberitahu perannya sebagai penjual pisang. GK mengenal Satya yang pernah datang ke perusahaannya untuk membantu orang miskin. Untung saja Satya tidak pernah melihat GK. Satya heran dengan penampilan ayah Krishna yang seperti orang kaya. Krishna beralasan pakaian yang dikenakan ayahnya saat ini pemberian teman miliardernya. Krishna menunjuk supir ayahnya yang menjadi miliarder. Satya kemudian menyapa ayah Krishna, lalu menanyakan bagaimana perkembangan penjualan pisangnya. Krishna jadi nggak enak mendengar pertanyaan itu, apalagi GK dia gregetan. Di rumah GK memarahi semua keluarganya. Dia tidak mau ikut-ikutan seperti orang gila demi calon istri Krishna. Saya tidak bisa menerima dia sebagai menantu. Krishna menyebut saya penjual pisang demi cintanya. Nanti bisa jadi kalian akan disebut penjual baju, sayur, dan bunga, ujar GK. Manoj langsung nyeletuk jika itu sudah dilakukan oleh Krishna. GK semakin kesal. Padahal gadis itu tidak secantik bidadari yang harus dikejar mati-matian. Krishna bersikeras apapun yang terjadi dia hanya akan menikah dengan Satya. Keputusan saya sudah final untuk menikahi Satya, tegasnya. Ibu Krishna meminta suaminya memberikan dukungan. Krishna adalah orang yang sangat mereka sayangi. Akhirnya GK mengalah dan mendukung Krishna. Besoknya Satya menghadapi masalah. Dia dikejar dan ingin dibunuh oleh sekelompok orang. Krishna dihubungi agar datang membantu. Satya hampir saja akan ditebas andaikan Krishna tidak datang. Lalu dengan gagah berani, Krishna berlari ke depan musuh untuk mengajak Satya kabur. Kelompok lain datang merebut Satya. Kemudian Satya dibawa pergi dengan paksa. Krishna tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berusaha mengejar mereka. Satya dibawa ke sebuah rumah besar milik orang kaya di Kurnol. Tangannya diikat, mulutnya disumpal.
Ternyata Satya dibawa oleh anak buah ayahnya sendiri yang bernama Naginedu. Satya sudah berkali-kali kabur dari rumah karena ayahnya tidak mau menyumbangkan kekayaan untuk orang miskin. Padahal kekayaan ayahnya sangat banyak, Satya ingin tetap pergi dari rumah. Apalagi dia sudah jatuh cinta kepada seorang pria, Satya juga menyukai keluarga pria itu meski miskin. Sementara Krishna baru sampai ke tempat Satya dibawa, dia berpikir tempat itu seperti rumah penjahat. Anak buahnya Naginedu menanggap Krishna karena dianggap mencurigakan. Setelah melihat Satya, Krishna yang tidak tahu apa-apa mengeluarkan caci maki kepada Naginedu. Krishna mengira Satya diculik demi uang. Sikap kurang ajar Krishna membuat paman Satya marah. Narcimha mengungkapkan jika Naginedu adalah orang kaya. Setengah kekayaan di kota Kurnol adalah milik Naginedu. Apakah kamu tahu siapa Satya? Dia anak perempuannya, ucapnya. Hal itu membuat Krishna kaget. Krishna tidak menyangka jika Satya orang kaya. Tapi Satya membantah yang kaya adalah ayahnya saja. Jawaban itu membuat Krishna kesal. Karena jika ayahnya kaya, secara otomatis Satya juga kaya. Naginedu mendukung pilihan anaknya untuk menikah dengan Krishna. Naginedu tidak mempermasalahkan calon menantunya itu orang miskin, pernikahan akan segera diatur. Kelompok orang yang ingin membunuh Satya di Hyderabad adalah musuh bebuyutan keluarga Satya. Mereka dipimpin Pen Katapa. Permusuhan Pen Katapa dan Naginedu sudah berlangsung sejak lama. Ayah Katapa bahkan meninggal dibunuh oleh Naginedu. Anaknya, Katapa Prabacar menyerang keluarga Naginedu lagi. Pertarungan antar faksi itu terjadi dengan bengis. Satya terkena pukulan di kepala. Krishna membawa Satya ke rumah sakit. Krishna berusaha melawan para musuh melindungi Satya, tapi dia justru dicuekin. Karena orang asing. Satya berhasil dibawa ke rumah sakit. Naginedu sangat murka atas serangan itu. Dia ingin balas dendam. Hal itu membuat Krishna khawatir. Karena keluarganya tidak menyukai kekerasan dan mereka takut darah. Krishna pulang untuk mempersiapkan kedatangan keluarga Satya. Ayahnya, GK, dipaksa berdandan seperti orang miskin dan dibawa ke rumah sewaan. Naginedu datang bertemu keluarga Krishna meski sudah terlihat seperti penjual pisang. Tapi gaya GK masih saja terlihat seperti miliarder. Naginedu sendiri diperkenalkan oleh Krishna sebagai kepala sekolah. Kondisi keluarga Krishna yang dianggap sangat miskin membuat Narcimha ragu dengan pernikahan. Mereka kemudian berencana tinggal sebulan saja di daerah Hyderabad sebelum membuat keputusan pernikahan Satya. Lalu di mana ayah Satya akan tinggal? Krishna menyarankan agar mereka tinggal saja di rumah teman ayahnya yang seorang miliarder. Rumah yang dimaksud adalah rumah mereka sendiri. Supir GK dan para pembantu diminta pura-pura sebagai pemilik rumah. Satya dan keluarganya dibawa ke rumah. Pemilik rumah diperkenalkan bernama miliarder Mitra. Yang sebenarnya supir GK, Mitra overacting, berani membodoh-bodohinya dan tidak menghormatinya. Sebagai konsekuensi tinggal di rumah itu, GK dan keluarganya harus berperan seperti pelayan. Sedangkan pembantu asli asik bermalas-malasan dan berjoget ria. Selanjutnya, ayah Satya ingin melihat seperti apa usaha keluarga Krishna. Hal itu membuat Krishna kelimpungan. Ayahnya sedang sibuk di kantor. Krishna memohon agar ayahnya mau menjadi penjual pisang dan pergi ke pasar. Krishna membeli semua dagangan orang agar bisa digantikan oleh ayahnya. GK yang tidak terbiasa bau kemiskinan merasa risih menjadi penjual. Apalagi, di sebelahnya ada penjual pisang yang sempat dimarahi beberapa hari lalu. GK diolok-olok, sekarang dia menjual pisang dan tidak ada pelanggan. GK menjadi tertantang dan berteriak menawarkan pisang. Persaingan memang akan membuat orang totalitas. Naginedu dan Narcimha mengintip jualan mereka. Saat itu ada orang tua mengemis agar diberikan pisang. Awalnya GK marah, tapi lama-lama kasihan karena orang tua itu kelaparan. Apalagi si nenek dalam kondisi sakit, GK memberikan banyak pisang dan juga uang agar orang tua itu dibawa ke rumah sakit. Ucapan terima kasih dan doa dari orang yang dibantu membuat GK terharu bahagia. Dia tidak mempedulikan lagi tentang ayah Satya. Apa yang terjadi membuat GK sadar indahnya berbagi. Dia memutuskan untuk menyumbangkan 30% keuntungan perusahaan. Usaha keluarga Krishna yang lain juga diperhatikan oleh Naginedu. Keluarga Krishna benar-benar luar biasa rela melakukan semua itu demi suksesnya cinta Krishna. Ayah Satya puas melihat semuanya.
Dia kemudian ingin merasakan gorengan bagi yang dijual Ibu Krishna. Tentu saja jadi masalah, karena ibunya tidak bisa membuat bagi pembantu yang biasa membuatnya sedang perawatan wajah. Satya mendekat mau membantu memotong cabai. Tapi karena terus bicara, tangan Satya terkena pisau hingga berdarah. Ibu Krishna dan semua orang panik melihat tangan Satya. Tanpa sadar, keluarga Krishna memanggil para pembantunya. Mereka yang tengah bersantai langsung lari sekonyong-konyong. Perintah mengambil P3 Kelvin pun dikerjakan dengan cepat. Luka Satya diobati dengan sangat baik. Narsim heran dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana bisa? Semua pemilik rumah langsung berlari ketika dipanggil keluarga Krishna. Supir GK yang berperan menjadi pemilik rumah mengaku haknya berusaha memberikan pelayanan bagi tamunya. Satya terharu dengan perhatian Ibu Krishna. Naginadu juga begitu. Luka kecil Satya membuat semua orang panik. Satya dinilai beruntung akan menikah dengan Krishna. Naginadu kemudian berbicara dengan GK untuk menentukan tanggal pernikahan Krishna dan Satya. Naginadu sangat senang dengan pernikahan itu. Satya tiba-tiba bertemu dengan sekretaris GK secara tidak sengaja. Satya diceritakan jika bosnya sudah berubah, terutama tentang keuntungan perusahaan yang disumbangkan untuk orang miskin. Satya bahagia mendengarnya dan ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Satya datang ke kantor lagi. GK dan supirnya yang melihat Satya langsung berbalik takut ketahuan. Untungnya Satya hanya berterima kasih lalu pergi tanpa melihat wajah GK. Kebohongan masih aman. Ketika Satya akan keluar, dia baru menyadari ada foto keluarga Krishna yang terpampang di dinding. Sekretaris dengan jujur memberitahu jika itu adalah foto keluarga bosnya. Satya dibuat seperti tidak percaya, apalagi Satya ditunjukkan bos kecilnya. Sudah bergaya dengan kacamata. Krishna terperanjat kaget melihat tatapan mata tajam Satya. Secepat mungkin dia mengubah gaya. Krishna berpura-pura datang melamar pekerjaan sekretaris ayahnya menjadi bingung. Satya yang sejak tadi terdiam mengaku sudah mengetahui apa yang sebenarnya. Lalu Satya pergi begitu saja, semua kebohongan sudah terbongkar karena kecerobohan sekretaris ayahnya. Keluarga Krishna tengah bersantai di rumah, tapi ketika mengetahui Satya pulang, mereka langsung ganti posisi dengan para pembantunya yang sedang bekerja. Mata Satya berkaca-kaca melihat semua keluarga Krishna berpura-pura menjadi pelayan di rumahnya sendiri. Ibu Krishna rela mengepel air mata Satya menjadi tak terbendung. Kalian miliarder kan? Kalian pura-pura jadi pelayan di rumah sendiri kan? Tanya Satya kepada Ibu Krishna. Pertanyaan itu membuat Ibu Krishna kaget, ayah dan paman Satya juga heran. Satya merasa sangat menyesal karena telah membuat semua orang menderita. Akhirnya Ibu Krishna jujur jika mereka semua berpura-pura miskin agar Satya mau menikah dengan Krishna. Satya berusaha ditenangkan agar tidak menangis lagi. Krishna yang baru sampai rumah tersenyum melihat semuanya menjadi baik-baik saja. Ayah Krishna juga pulang bersama Kishore, dia belum tahu jika kebohongan sudah terungkap. GK pura-pura mengeluh dagangan pisangnya, hanya lagu sedikit. Keluarganya terdiam, GK masih saja berakting membawa uang 50.000 rupiah. Satya tiba-tiba bersujud meminta maaf kepada ayah Krishna. Satya merasa tidak memenuhi syarat menjadi bagian keluarga Krishna. Dia ingin membatalkan pernikahannya. Satya juga akan berbicara jujur tentang keluarganya yang tidak seperti dibayangkan. Tapi Krishna langsung memotong pembicaraan itu. Suasana serius itu dirusak dengan kedatangan sopir GK yang berperan sebagai miliarder. Dia marah-marah karena keluarga Krishna kumpul-kumpul tidak bekerja. Krishna dan GK menampar sopirnya itu. Semua orang jadi tertawa. Mereka telah kembali ke identitas asli masing-masing. Hal yang tidak disadari, kelompok Pen Katapa sudah mengetahui keberadaan Naginadu di Hyderabad. Acara pertunangan yang awalnya berjalan lancar dirusak dengan kedatangan Prabhakar. Naginadu dan Narsimham langsung menunjukkan sisi kekerasannya, mereka bertarung melawan musuhnya. Krishna berusaha membantu. Prabhakar kemudian akan menusuk Satya, Krishna menyelamatkan Satya. Tapi ibunya yang justru tertusuk, suasana menjadi kacau. Polisi datang mengamankan Prabhakar dan anak buahnya. Ibu Krishna dirawat di rumah sakit. GK sangat marah atas apa yang telah terjadi. Krishna ditampar. GK yang membenci kekerasan mengusir Satya dan keluarganya.
Pernikahan dibatalkan. Satya mengaku bersalah. Mereka kemudian pergi. Krishna tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Di tempat tinggalnya, Naginadu mengumpulkan semua masyarakat yang selama ini menjadi pengikutnya. Naginadu membuat keputusan yang sangat penting. Dia bersama seluruh anak buahnya berjanji tidak akan memegang senjata lagi. Sabit telah menghancurkan kehidupan anaknya, kekayaan Naginadu juga akan disumbangkan ke masyarakat. Ibu Krishna pulang dari rumah sakit. Ibunya kecewa mengetahui Satya dan keluarganya telah diusir oleh suaminya. Seharusnya Krishna tidak tinggal diam dengan keputusan ayahnya. Krishna mengaku sudah tidak menginginkan Satya lagi. Kebahagiaan keluarga jauh lebih penting. Krishna tidak ingin egois dengan membuat keluarganya menderita. Pengorbanan keluarga sudah terlalu besar. Ayahnya yang selalu hidup dengan Aceh rela tinggal di rumah kumuh, bahkan mau berpura-pura menjadi pelayan di rumahnya sendiri. Kalian sudah mengorbankan kebahagiaan kalian untuk cinta saya. Sekarang saya akan melupakan Satya demi kebahagiaan kalian, ucapnya. Semua orang terharu mendengar Krishna. GK kemudian mengajak keluarganya menjemput Satya di tempat asalnya. GK akan menjadikan Satya menantu, tapi syaratnya Naginadu dan tidak boleh berhubungan dengan mereka lagi. Naginadu sedih mendengar itu, tapi dia merelakan Satya menikah dengan Krishna. Kebahagiaan Satya jauh lebih utama dibandingkan apapun. Naginadu berjanji ke depannya tidak akan pernah menghubungi Satya. Satya mengaku bahagia akan menikah dengan Krishna. Tapi Satya sangat mencintai ayahnya, dia tidak ingin egois dengan meninggalkan ayahnya demi cinta. Apalagi, saat ini ayahnya telah meninggalkan kehidupan kekerasan. Akhirnya Satya menolak menikah dengan Krishna. Tujuan GK sebenarnya untuk menghindari ancaman bahaya dari Penkatapa. Krishna memiliki ide untuk mengubah Penkatapa menjadi orang baik. Krishna menelpon Katapa dan membodohinya sebagai penggemar. Krishna mengaku telah menjadi kaya raya berkat uang 30.000 rupiah yang disumbangkan Katapa kepadanya. Sebagai balas jasa, ratusan crore uang Krishna akan digunakan untuk pelayanan sosial atas nama Katapa. Krishna membagikan uang, air bersih, dan lain sebagainya kepada masyarakat atas nama Katapa. Dalam sekejap masyarakat menganggap Katapa sebagai dewa dan Katapa berhasil dibodohi. Dia terharu karena mendapat kehormatan yang begitu besar dari masyarakat. Katapa menikmati hidupnya sebagai orang baik. Dia juga bisa berdamai dengan Naginadu. Masalah datang dari Prabhakar yang baru keluar penjara. Dia tetap ingin membunuh Naginadu meski ayahnya sudah bertaubat. Kekacauan mulai terjadi. Katapa menghalau golok anaknya yang menyasar Naginadu. Katapa siap dibunuh oleh anaknya sendiri. Prabhakar seharusnya mengucapkan terima kasih karena dia bisa keluar penjara setelah ibu Krishna mencabut laporannya. Prabhakar menjadi terharu dan bertaubat juga. Semua orang kini hidup damai. Krishna dan Satya bisa bersatu kembali. Tidak ada halangan lagi untuk menjadi suami istri. Film pun berakhir.